Kadang kamu membayangkan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Sebuah kehidupan yang kamu inginkan, tempat yang kamu rindukan, atau seseorang yang kamu harapkan datang lagi. Dan seringkali kamu menertawakan dirimu sendiri karena merasa itu cuma hayalan. Padahal, bisa jadi, itulah bentuk doa yang paling jujur. Doa yang tak terucap lewat kata, tapi hidup dalam bayanganmu setiap malam. Hayalan adalah ruang kecil di mana semesta mendengarmu tanpa suara. Tempat di mana keinginanmu bersandar, menunggu waktu yang tepat untuk diwujudkan. Jadi jangan anggap semua itu sia-sia. Kalau kamu masih bisa membayangkannya, itu artinya hatimu belum menyerah. Dan selama hatimu belum menyerah, doamu masih terus berjalan, meski tanpa suara. Malam ini, jangan takut bermimpi lagi. Biarkan hayalanmu menjadi doa yang bekerja diam-diam, menyusun hidup yang kamu inginkan, selangkah demi selangkah. Kalau malam ini kamu masih punya hayalan yang belum sempat kamu wujudkan, cukup bisikan dalam hati, aku percaya, waktuku akan datang. Pernah nggak kamu merasa, semua yang kamu doakan seolah nggak pernah didengar? Kamu sudah berharap, berjuang, bahkan menangis dalam diam, tapi hidup tetap terasa di tempat yang sama. Padahal, kadang bukan karena doamu tak dijawab. Hanya saja jawabannya sedang disiapkan di tempat yang belum kamu lihat. Ada banyak hal yang bergerak diam-diam untukmu. Orang yang kamu butuhkan sedang diarahkan untuk bertemu. Peluang yang kamu nanti sedang disusun dengan hati-hati. Dan luka yang kamu bawa, sedang diubah pelan-pelan menjadi makna. Kamu gak perlu tahu semua prosesnya. Kamu hanya perlu percaya bahwa hayalanmu bukan kebetulan. Karena sesuatu yang terus muncul dalam hatimu, biasanya memang ditulis untukmu. Hanya waktunya belum sampai. Jadi malam ini, jangan terburu-buru menyerah hanya karena belum terlihat hasilnya. Yang tak terlihat, sedang bekerja diam-diam untukmu. Kalau hatimu masih punya keyakinan kecil di tengah semua keraguan, jagalah. Itu bukan kebetulan. Tulis di komentar, aku percaya, meski belum terlihat. Ada masa di mana semua terasa berlawanan. Kamu membayangkan hidup yang damai, tapi malah diuji dengan kekacauan. Kamu memimpikan kedamaian, tapi justru disuguhi kehilangan. Dan di situ kamu mulai ragu. Apakah hayalanmu benar-benar doa, atau cuma harapan yang sia-sia? Padahal mungkin, semesta sedang mengujimu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melihat seberapa kuat keyakinanmu bertahan. Saat realita tidak berpihak. Hayalanmu diuji bukan supaya kamu berhenti bermimpi, tapi supaya kamu belajar memilikinya dengan sungguh-sungguh. Karena yang mudah datang, mudah pergi. Tapi yang kamu perjuangkan dengan sabar, akan tinggal selamanya dalam hidupmu. Jadi jangan takut pada kenyataan. Ia bukan musuh dari hayalanmu, tapi jembatan menuju terwujudnya doa. Kalau hidupmu sedang tidak seindah yang kamu bayangkan, bisikan pelan, aku masih percaya pada proses. Dan malam ini, biarkan kenyataan dan harapan berdamai di dalam dirimu. Ada titik di mana menunggu terasa seperti siksaan. Hari-hari terasa lambat, doa terasa menggantung, dan hayalan yang dulu memberi semangat, kini justru terasa seperti beban. Kamu mulai bertanya, apakah aku salah berharap? Apakah aku terlalu percaya pada hal yang belum pasti? Tapi percayalah, semesta tak pernah lupa pada yang bersungguh-sungguh. Kadang ia hanya menundanya, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyiapkan hatimu agar pantas menerimanya nanti. Menunggu bukan diam, menunggu adalah bagian dari perjalanan yang tak semua orang sanggupi. Dan kalau kamu masih di sini, masih berharap, meski lelah, itu sudah cukup jadi bukti bahwa doamu masih hidup. Jadi malam ini, jangan paksa jawaban datang lebih cepat. Tenang saja, yang kamu nanti akan datang dengan cara yang membuatmu mengerti, kenapa semua harus sejauh dan selama ini. Kalau kamu sedang berada di masa menunggu, cukup katakan dalam hati, aku sabar, karena aku percaya. Biarkan malam ini jadi tempatmu beristirahat dari cemas. Kadang semesta tidak memberi jawaban besar. Ia hanya mengirimkan tanda-tanda kecil. Sebuah kebetulan yang terasa terlalu tepat, kata-kata dari seseorang yang tak sengaja menenangkanmu, atau perasaan hangat yang muncul tanpa sebab. Itu mungkin bukan kebetulan. Itu bisa jadi cara semesta berbisik, tenang, aku sedang bekerja. Kamu tak perlu bukti besar untuk percaya. Kadang cukup dengan hal-hal kecil yang membuatmu berhenti sejenak dan tersenyum. Senyum yang muncul tanpa alasan, itu tanda bahwa hatimu mulai percaya lagi. Hayalan yang dulu hanya hidup di pikiranmu, pelan-pelan sedang mencari jalan untuk menjadi nyata.
Dan setiap kali kamu merasa sedikit lebih tenang, itu artinya doamu baru saja disapa. Jangan buru-buru meragukannya. Nikmati setiap tanda yang datang. Karena dari hal kecil itulah, keajaiban besar biasanya mulai tumbuh. Kalau hari ini kamu melihat tanda sekecil apapun yang membuatmu tenang, tulis di komentar, "Aku melihat tandanya." Percayalah, tak ada kebetulan untuk hati yang masih berdoa. Kadang, kita menertawakan hayalan kita sendiri. Kita anggap itu terlalu tinggi, terlalu mustahil, terlalu jauh dari kenyataan. Padahal, di sisi lain, setiap orang besar yang kamu kagumi, dulu juga dikira sedang berhayal. Bedanya, mereka tidak berhenti di situ. Mereka jadikan hayalan itu arah. Mereka pelihara dengan keyakinan, disiram dengan usaha, dan dijaga dengan sabar. Hayalan bukan pelarian, kalau kamu benar-benar niat mencapainya. Ia adalah cetak biru masa depanmu. Visi yang belum bisa dilihat orang lain. Jadi jangan buru-buru menepis apa yang kamu bayangkan. Kadang Tuhan menyelipkan petunjuk lewat angan, bukan lewat logika. Percayalah, hal-hal besar lahir dari kepala yang berani bermimpi, dan hati yang berani percaya pada mimpinya sendiri. Kalau kamu masih punya satu hayalan yang belum mati, jaga dia malam ini. Tulis di catatanmu, ucapkan pelan, "Aku belum selesai." Karena doa yang paling kuat, kadang dimulai dari hayalan yang kamu rawat diam-diam. Pernah nggak, kamu ngerasa hidupmu tiba-tiba berubah arah, padahal cuma gara-gara satu hal kecil yang dulu kamu hayalkan? Awalnya cuma iseng. Kamu bayangin jadi seseorang, melakukan sesuatu yang kamu pikir nggak mungkin. Tapi entah kenapa, semesta mulai pelan-pelan dorong kamu ke sana. Orang-orang nyebut itu kebetulan. Tapi mungkin, itu bukan kebetulan sama sekali. Mungkin itu hasil dari doamu yang dulu kamu panggil lewat hayalan. Hayalan yang kamu pikir cuma mainan pikiran, ternyata pelan-pelan jadi arah hidupmu. Kayak kompas yang diam, tapi selalu menunjuk ke utara. Semakin kamu percaya, semakin langkahmu nyatu sama jalan itu. Dan tanpa sadar, kamu udah di tengah perjalanan. Jadi kalau sekarang kamu lagi bingung mau kemana, coba tenang sebentar. Dengerin lagi isi kepalamu. Mungkin arah hidupmu udah kamu bayangkan sejak lama, kamu aja yang belum sadar. Malam ini, sebelum tidur, coba tutup mata dan tanya dirimu sendiri, dulu aku pernah pengen jadi apa? Kadang jawabannya masih sama. Hanya kamu yang udah berhenti percaya. Tulis ulang hayalanmu. Biar semesta ingat lagi, arah mana yang kamu doakan dalam diam. Pernah nggak kamu merasa, ada sesuatu yang kamu pikirkan terus, dan tiba-tiba dunia mulai bisik hal yang sama ke kamu? Kamu buka media sosial, ada kutipan yang nyentuh pas di titik itu. Kamu jalan keluar, ada lagu, ada kata, ada suasana yang serasa menegaskan isi kepalamu. Itu bukan kebetulan. Itu gema dari hayalanmu sendiri. Alam semesta sedang merespons doa yang kamu kirim, dalam bahasa yang halus, lewat tanda-tanda kecil. Kadang kita terlalu sibuk, sampai lupa bahwa dunia ini responsif. Setiap getaran pikiranmu, menjadi magnet bagi kejadian yang mirip frekuensinya. Dan semakin kamu percaya, semakin nyata semua itu terasa. Hayalanmu mulai punya bentuk, punya rasa, bahkan kadang bikin kamu takut. Karena seolah semuanya terlalu pas. Tapi tenanglah. Itu bukan hal mistis. Itu hanya kamu, akhirnya selaras dengan doamu sendiri. Malam ini, sebelum tidur, jangan sekadar berdoa dengan kata-kata. Bayangkan. Rasakan. Percayai. Tulis 3 hal yang ingin kamu alami seolah sudah terjadi. Besok, lihatlah dengan hati terbuka. Kadang tanda-tanda datang bukan untuk mengejutkan, tapi untuk mengingatkan bahwa doamu sedang berjalan pelan menuju kamu. Ada satu momen dalam hidup, ketika kamu sadar, semua yang dulu cuma kamu bayangkan, pelan-pelan berubah jadi kenyataan. Bukan karena tiba-tiba ajaib, tapi karena tanpa sadar, setiap langkah kecilmu diarahkan oleh keyakinan itu. Kamu mulai bertemu orang yang sefrekuensi, kamu mulai berada di tempat yang tepat, kamu mulai ngomong dengan versi dirimu yang dulu cuma hidup di kepala. Dan di titik itu, kamu gak lagi ngerasa berhayal. Kamu sedang menjalani hayalanmu sendiri. Ternyata dunia gak menolak keinginanmu. Dia cuma nunggu kamu siap menanggung akibatnya. Karena semua doa, kalau terkabul, selalu datang dengan tanggung jawab yang sama besarnya.
Jadi kalau sekarang hidupmu mulai mirip dengan impian lamamu, jangan kaget. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari kesabaran panjang antara kamu dan semesta. Malam ini, sebelum tidur, ucapkan pelan-pelan dalam hati, "Terima kasih, sudah perlahan menjadikanku orang yang dulu aku bayangkan." Lalu lanjutkan dengan satu kalimat baru, yang akan jadi doa berikutnya. Karena setiap kali kamu berani bermimpi, semesta selalu mendengarkan dan bersiap menjadikannya nyata. Pada akhirnya, hidup ini bukan sekadar tentang keinginan yang terwujud, tapi tentang siapa kamu menjadi, selama menunggu doa-doamu dijawab. Hayalan yang dulu kamu anggap pelarian, ternyata adalah peta. Ia menuntun kamu menyeberangi masa ragu, menemukan versi dirimu yang lebih berani, lebih sabar, lebih hidup. Setiap malam kamu menutup mata dan membayangkan sesuatu, itu bukan lamunan kosong. Itu adalah percakapan diam dengan semesta. Dan semesta selalu mendengarkan, bahkan di saat kamu berhenti bicara. Mungkin tidak semua yang kamu bayangkan terjadi seperti rencana. Tapi percayalah, setiap hayalan yang lahir dari hati, tidak pernah hilang sia-sia. Ia hanya berubah bentuk, menjadi arah, menjadi kekuatan, menjadi alasan kamu terus berjalan. Jadi malam ini, istirahatlah dengan tenang. Kamu sudah cukup berjuang, cukup berharap, cukup percaya. Biarkan sisanya bekerja dengan caranya sendiri. Sebelum kamu tidur, tutup mata dan ucapkan dalam hati, "Aku tidak akan berhenti bermimpi, karena setiap hayalanku adalah doaku yang sedang belajar menjadi nyata." Lalu tarik napas panjang, dan lepaskan pelan-pelan. Biarkan malam ini menutup cerita lama, dan membuka pintu untuk keajaiban yang baru.